Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Lembaran Baru bagi Semua. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami mau merenungkan lagi firman-Mu. Bersamalah dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 5. Firman Tuhan berkata, Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Orang putus asa karena takut bahwa tidak akan ada perubahan, bahwa tidak akan ada lembaran baru. Perkampungan orang-orang miskin di kota menimbulkan keputusasaan. Perbudakan keputusasaan mempunyai belenggunya, tuan budak-budaknya, pondok budak-budaknya. Bagi orang-orang miskin yang tidak berpendidikan, putra-putri yang menganggur dari para penganggur, dari manakah pengharapannya akan datang? Dengan segala kesadaran yang diberikan pendidikan, dengan segala upaya perikemanusiaan yang tumbuh karena pekerjaan yang sudah pasti, dengan segala perhatian dan kebajikan yang timbul karena belas kasihan umat Kristen, kita bahkan dapat memahami sepenuhnya keputusasaan yang dihadapi masyarakat dan bahkan bangsa-bangsa pun. Segala yang harus dilakukan berdasarkan iman menyebabkan timbulnya organisasi bantuan dan pertolongan, mengirimkan para misionaris, melengkapi mobil-mobil kesehatan, dan menjamin gizi yang baik. Mereka memberi pertolongan, tetapi apakah kita akan belajar memberi sehingga tidak seorang pun yang akan kekurangan makanan, pengetahuan, kesehatan, atau pengharapan? Hanya beberapa orang yang berupaya untuk mengubah keadaan akan mendapat kesenangan dalam perjanjian akan dunia baru itu. Apakah orang-orang ini yang amat kekurangan, lapar, akan dapat memahami untuk memilih hidup kekal itu? Dalam keadaan yang demikian itu, perhatian berubah menjadi murka, tetapi bukan terhadap Allah. Ia telah membuat persediaan yang cukup bagi semua manusia, walaupun dosa dan penyakit merusak. Marah terhadap kegelojohan, kemarahan terhadap sistem yang menghalangi bantuan, kemarahan terhadap orang-orang jahat yang memanfaatkan kebodohan dan kelemahan. Yesus mengenal amarah kudus pada saat ia melihat orang-orang miskin dirampas dan dimanipulasi oleh mereka yang seharusnya membagikan dan memberikan yang ada padanya. Namun, akan datang saatnya apabila segala sesuatu akan menjadi baru. Terlebih Allah akan memberikan pikiran dan jiwa yang baru, sehingga semua akan benar-benar mengasihi dan memelihara orang lain. Hari bahagia itu tidak lama lagi akan datang. Itu memandang dari masa mendatang dan mengundang agar datang kepada yang baru yang dijanjikan itu. Saudara, dapatkah kita mengambil sedikit dari masa mendatang itu untuk memberikan pengharapan bagi orang-orang yang tawar hati? Ya, dengan berbelas kasihan dan mengorbankan sedikit waktu dan tempat akan dapat mendatangkan sesuatu yang baru. Kekristenan membuat keadaan dan peralihan hidup secara lambat laun. Jika saudara memiliki apa yang hanya Yesus yang dapat berikan, maka keputusasaan akan berubah menjadi pengharapan di tempat saudara sendiri. Ia memohon kita bersukacita sebab kita adalah waris Tuhan. Sebab kebenaran Kristus adalah jubah putih dari umat kesuciannya. Dikutip dari buku Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 216. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menuntun kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Biarlah kami boleh memiliki pengharapan di dalam Kristus, agar hidup kami
lebih tenang menghadapi hari-hari ke depan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.